Akan buka sesi tanya jawab ya. Nanti disiapkan pertanyaannya sambil menunjukkan nama dan perwakilan dari mana, dan silakan bertanya. Saya berkonfirmasi pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Tapi walaupun nanti pertanyaannya sebanyak-banyaknya, kita juga harus mengambil materi dari beliau. Kita akan boleh isrof karena waktunya sudah sore. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena jeda karena tadi Pak Direktur Madrasah ya Zoom, dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk kita semua, dan kita lanjutkan materi kita. Tadi sudah masuk pada soal sikap berlebihan. Itu adalah sikap yang yang kalau bisa dan harus bisa kita tinggalkan. Tuh, sikap berlebihan ekstrim dalam agama sudah dijelaskan, disebut dalam Al-Quran itu ghulu. Ya, lalu kemudian yang kedua israf. Nah, israf itu dalam mengkonsumsi makanan, lalu kemudian minuman, lalu kemudian cara membelanjakan harta benda seperti itu ya. Nah, sebetulnya Islam itu memiliki konsep wasatiyat atau moderat secara komprehensif di semua aspek, di semua hal ya. Dari soal pemahaman keagamaan sampai soal makan, minum, cinta dan benci sekalipun itu harus moderat. Jadi holistik seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan makan dan minum itu. Kalau kita mengetahui ya penyebab kematian yang paling banyak itu ternyata apa? Kelebihan gula. Jadi kalau kita makan yang kadar gulanya berlebihan, itu terjadi penyakit diabetes. Kalau kebanyakan lemak, kita akan terjangkit penyakit obesitas. Dan kalau hal-hal yang berlebihan ya, dalam hal makan dan minum itu sudah pasti penyakit yang akan timbul. Tuh. Tapi sebaliknya pun, kalau kita kekurangan gula itu pun akan penyakit. Kekurangan lemak pun penyakit jatuhnya. Ya, jadi kekurangan akan berdampak buruk, kelebihan juga akan berdampak buruk. Makanya harus wasatiyah, harus moderat gitu. Jadi makan dan minum moderat. Kalau melampaui batas tengah, melampaui ya ekstrim atau terlalu banyak makan minum, akan jatuh sakit, penyakit yang ada. Atau mengurangi dari batas tengah moderat, itu pun akan menimbulkan penyakit seperti itu. Kayak misalkan penyakit jantung, darah tinggi, tapi darah lemah pun itu penyakit seperti itu. Jadi selalu harus ada di tengah-tengah. Bahkan ya kan, israf pun itu dalam konteks beribadah, wudhu ya. Nabi itu pernah Nabi pernah mengatakan wala tusrifu. Qila ya Rasulullah wa fi wudu'in israf? Qala na'am wa fi kulli syai'in israf. Jadi Rasulullah itu mengatakan janganlah kamu bersikap berlebihan. Kemudian ditanya, salah satu sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah di dalam berwudu itu ada israf? Ada sikap berlebihan? Oh betul, kata Rasulullah. Di segala sesuatu itu ada israf, ada sikap berlebihan. Nah, ini konteks
mungkin kalau kita kembangkan ya, kasus wudhu ini kan kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi air, gitu kan? Menyikapi air secara bijaksana, menyikapi air tidak menghambur-hamburkan air secara berlebihan, gitu. Nah, kalau kita wudhu, mandi, lalu kemudian berbagai aktivitas yang terkait dengan air itu berlebihan, ya itu akan menimbulkan bahaya pula. Dan ini berarti menandakan Rasulullah itu ingin mengajak umatnya untuk moderat dalam menyikapi lingkungan, gitu. Jadi lingkungan itu ada, kita menemukan air, ada api, ada rumput, ya, ada hal-hal yang terhampar ya di depan mata kita di alam semesta ini, ya. Itu kita harus menyikapinya secara bijaksana dan moderat seperti itu. Kita tidak boleh berlebihan. Nah, kemudian bahkan di dalam di slide berikutnya itu ruwiya Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam qala innahu sayakunu fi hadhil ummat qaumun ya'taduna fi tahuri wa du'ai. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah itu pernah berkata sesungguhnya akan ada di umat ini, maksudnya umat Islam, orang-orang yang berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa. Nah, ini saya masuk ya soal bersuci ini. Ada satu sikap yang dibenci di dalam Islam kalau dalam bersuci, yaitu apa? Yaitu was-was. Was-was ngerti gak? Was-wasa yuwaswisu wis. Gitu. Wis, jangan diteruskan gitu kan. Nah, was-was itu jadi bersuci itu seakan-akan masih kotor aja gitu. Padahal sudah suci. Dikasih air lagi, dicuci lagi, enggak selesai. Nah, itu orang yang israf. Ya kan? Begitupun dalam konteks ibadah. Ibadah pun kadang kita ada was-was gitu. Dan bahkan ya yang sekarang lagi viral ya, soal ada orang yang mengatakan katanya ada seseorang, saya tidak sebut nama dan kelompoknya, yang mi'raj 70 kali. Dengar gak? Nah, itu israf, makanya Rasulullah saja sekali itu Isra Mi'raj itu loh. Ini ada orang mengatakan itu ada orang 70 kali Mi'raj. Nah, ini kita tentang hal-hal yang spiritual, metafisika, hal-hal yang khariqul adah itu kita percaya, tapi percaya yang moderat, yang tidak mungkin terjadi ya kita tidak boleh percaya itu. Oh, Nabi saja sekali Mi'raj, betul nggak? Dan itu pun ada oleh-olehnya, yaitu apa? Sholat gitu. Nah, ini ada orang menganggap 70 kali. Nah, ini kan berlebihan. Jadi bukan berarti kita tidak mempercayai orang katanya 70 kali Mi'raj itu, bukan berarti kita tidak percaya hal-hal yang metafisika, bukan. Tapi hal-hal yang metafisika yang bisa diterima secara akal sehat dan syariat gitu ya. Nah, itu moderat gitu. Kemudian banyak hal ya hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk moderat. Ada lagi selain tadi itu kan ada hulu, ada israf, dan yang ketiga ini ada mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu juga diistilahkan dengan mutanatti'un. Itu di dalam hadis. Oke, next. Nah, ini kita masuk pada pandangan para ulama. Ini kebetulan saya juga bawa kitabnya.
Nah ini kitabnya karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib, jilid 2, tentang menafsirkan ayat surat Al-Baqarah 143 yang soal ummatan wasaton tadi itu. Nah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya moderat itu ada di 4 aspek, itu ada di 4 persoalan. Nah, di sini nih, yang pertama moderat dalam akhlak dan atau moralitas, sebagaimana Bunyai tadi, siapa namanya? Bunyai Latifah ya? Iya, yang menanyakan soal kenapa kok moderat itu tidak bermula dari akhlak, betul ya? Betul. Nah, ini di dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi itu memang benar. Yang pertama itu moderat dalam aspek akhlak. Nih. Wa amal makna minal wujudi ahaduha, ya kan? Annal wasato haqiqatan fil bu'di an tarifaini. Nih. Wala syakka anna tarfail ifrati wa tafrid radi'ani fal mutawassitu fil akhlaqi yakunu ba'idan 'anil tarfaini fakana mu'tadilan fadilan. Jadi yang pertama, ya kan, wasatiyah itu hakikatnya menjauhi dua sisi yang ekstrim, ya, yang buruk. Itu ada yang dua ekstrim yang buruk itu, yang satu melampaui batas berlebihan, yang satunya lagi reduksi, kurang, mengurangi, itu di bawah dari moderat gitu ya. Dan ada yang ekstrim di atas dari moderat. Itu semuanya, dua-duanya itu buruk. Fal mutawassitu fil akhlaq yakunu ba'idan 'anit tarfaini. Maka mutawassit, moderat ya, di dalam akhlak itu menjauhi dua sisi yang buruk. Dua sisi yang buruk itu apa? Nanti ada penjelasan di dalam slide berikutnya. Jadi moderat dalam aspek akhlak itu nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, wasaniha innama sumya al-adlu wasaton. Moderat dalam arti menegakkan keadilan, hukum dan menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi moderat dalam aspek hukum. Kalau ada seseorang sedang konflik, gitu ya. Misalkan dalam konteks guru, misalkan ada anak didiknya, ya, anak didiknya itu lagi bertengkar atau lagi kalau bahasa Cirebonnya tukaran. Kalau bahasa Sundanya apa tuh? Pakean. Pasean. Nah, pasea. Nah, pasea. Jadi ada dua anak muridnya lagi pasea, gitu kan? Iya, tawuran yang ekstrim tuh. Kan biasanya kan ada yang di sekolahan tuh antar individu atau kadang geng-gengan gitu ya. Nah, itu sebagai murid, ya kan, itu harus adil ketika melihat dua anak muridnya atau dua kelompok muridnya yang sedang pasea. Bener gak sih pasek nih bahasa Sundanya? Sedang konflik gitu, sedang bertengkar. Jadi harus wasatiyat. Artinya wasatiyat itu jangan mentang-mentang salah satu dari kelompok itu, misalkan ada anaknya gitu ya, ada saudaranya, lalu kemudian dibela meskipun salah. Nah, nggak boleh begitu. Nah, misalkan ada salah satu kelompok itu anaknya kepala sekolah gitu misalkan. Berani nggak itu?
Nah, itu yang namanya wasatiyah dalam konteks menyelesaikan konflik itu harus didiagnosa dulu, dikonfirmasi apa persoalannya, apa masalahnya, nah diselesaikan secara adil tapi bijaksana. Artinya bijaksana itu gini, menyelesaikan persoalan tanpa meninggalkan masalah baru, atau tanpa meninggalkan atau tanpa mewujudkan persoalan baru. Nah, bijaksana, dan cara-caranya dengan cara-cara yang halus, tidak dengan cara-cara yang kasar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, moderasi beragama. Di sini dikatakan, ini ada istilahnya di dalam istilahnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu mutawassituna. Ya, mutawassituna fi dinihim. Nih, mutawassituna fid dini. Itu. Bainal mufrid wal mufrad wal ghali wal muqsir fil asya. Mutawassituna fid din. Nah, ini dalam pembahasan kita. Jadi orang-orang yang moderat dalam agama. Jadi kata-kata moderatisme agama, moderatisme Islam ya, itu sudah dikatakan oleh ulama abad ke-7 Hijriah. Sekarang abad berapa? 15. 1440 berapa? 46. Ini beliau wafat itu 604. Berarti berapa ratus tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu moderatisme Islam itu sudah ada ini di dalam kitab ini. Jadi hakikatnya sekali lagi saya katakan bahwa Kementerian Agama, pemerintah, kemudian dan lain, mungkin di Mesir, pemerintah Indonesia, di negara-negara Islam yang lain itu hanya mengafirmasi moderatisme beragama yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dan dikonsepsikan oleh para ulama klasik. Jadi sangat kokoh akar-akar argumentasi, narasi dan dalilnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, moderatisme di setiap hal dalam kehidupan. Itu. Jadi moderatisme dalam hal apapun kita harus moderat. Karena moderat itu pada akhirnya menjadi mindset, kita harus menjadi mindset kita. Itu cara pandang kita, itu kacamata kita dalam melihat sesuatu, itu dalam kehidupan ini harus moderat. Karena kalau tidak moderat itu pasti ada unsur destruktifnya, seperti itu. Nah, ini lanjut. Nah, kalau dalam aspek wacana keagamaan itu sebetulnya pernah diangkat oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya, dalam kitab Mizanul Kubro. Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu membagi pandangan keragaman para ulama itu menjadi qaulu tasdid, pendapat yang ekstrim, pendapat yang keras, qaulu takhfif, pendapat yang ringan, lalu qaulu tausid atau mutawasid, pendapat yang moderat. Nah, Asy-Sya'rani itu di dalam kitab Mizanul Kubronya itu membela atau menguatkan atau menetapkan bahwa pendapat yang kuat itu pendapat yang moderat. Itu karena apa? Kalau takfif, ya takfif itu meringankan, itu jatuhnya tasahul. Tasahul itu apa? Menggampangkan, gitu kan? Menggampangkan. Tapi sedangkan tasdid yang ekstrim itu menyulitkan. Jadi di satu sisi mempersulit, memperberat,
di sini memperingan, dalam arti memperingan tuh menjadi apa? Akhirnya sembrono seperti itu. Nah, yang benar itu adalah pendapat yang ada di tengah-tengah. Nah, ini lanjut. Nah, moderatisme moral dan kehidupan. Gitu. Nah, di sini jadi kalau kita mengkaji ya nilai-nilai moralitas Islam ya, yang dianjurkan untuk kita terapkan dalam keseharian, itu semuanya itu adalah moralitas jalan tengah. Semuanya adalah moralitas moderat. Contohnya dermawan. Dermawan itu bahasa Arabnya sakho atau jawad ya. Itu adalah jalan tengah di antara apa? Pelit, bakhil, dan boros. Seperti itu. Ya kan, dermawan itu bukan berarti setiap hari beli di Shopee atau Lazada beli-beli apalah gitu ya. Ya kan? Nah, dermawan pun bukan berarti memberikan zakat tanpa ada persentase, enggak. Makanya kenapa di dalam Islam itu zakat pun ada persentasenya, ya kan? Ada 2,5%, lalu kemudian ada nisabnya, ada haulnya dan lain sebagainya. Karena yang namanya dermawan itu memberikan sedekah ya dengan ukuran-ukuran tertentu dengan batas kadar kemampuan, tuh. Ya kan? Nah itu. Kemudian yang kedua misalkan tegas. Nah ini tegas. Biasanya guru kan pengen tegas pak saya gitu ya terhadap murid. Nah itu tegas itu berada di tengah-tengah, moralitas tengah-tengah antara kekerasan dan lembek. Artinya lembek itu kelamar-kelemar itu. Tidak punya gairah untuk mendidik gitu ya. Masa bodoh teing gitu ya. Sabodo teh etamah gitu ya gitu. Nah, masa bodoh, lemah, apa ya, dan kekerasan itu, ketegasan itu di tengah-tengah. Jadi ketegasan itu tidak boleh diartikan, tidak boleh diidentikan dengan kekerasan. Itu. Karena kalau ekstrim tegas itu nanti kekerasan. Nah, kalau tidak tegas, maka masa bodoh teing tadi itu berarti ada di tengah-tengah gitu. Nah ini penting disampaikan bahwa tegas itu adalah sikap moderat, jalan tengah, moral moderat di antara kekerasan dan lembek, seperti itu. Kemudian yang ketiga, toleransi. Ya, ini kan sudah sering dijelaskan orang ya tentang toleransi itu pun apa? Moral jalan tengah sebetulnya di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maksudnya ekstrim kanan itu yang tadi ghulu fiddin wa tabi ahwa'akum itu. Ekstrim kanan itu dia seolah-olah semuanya itu pengen atas nama agama gitu. Padahal isinya hawa nafsunya. Gitu. Dia sebenarnya hakikatnya mengikuti hawa nafsunya, tapi dibungkus atas nama agama. Itu kayak terorisme itu kan dia bom bunuh diri, tidak ada ayat dan Quran manapun, hadis manapun maksud saya, yang menghalalkan bunuh diri. Bunuh diri itu dosa yang paling besar. Tapi dia menghela dengan berbagai macam khelanya mereka, sehingga seolah-olah bunuh dirinya itu sah. Itu dianjurkan menurut Islam, jihad katanya. Padahal itu hawa nafsunya. Itu hawa nafsu. Itu. Nah, kemudian keberanian. Nah, ini keberanian kalau bahasa Arabnya syaja'ah. Keberanian pun itu adalah dianjurkan menurut Islam. Keberanian itu, syaja'ah itu adalah moral jalan tengah, ya kan, moderat di antara
pengecut. Kalau bahasanya Pak Ustadz Salamun itu kecing. Ya, kecing ya, bahasa Sucukan kecing. Dan ngawur, serampangan. Jadi ada dua sikap, pengecut itu penakut, ya. Lalu kemudian ekstrim kanan nih, ekstrim kirinya dia ngawur menyeruduk kayak kuda ditutup matanya itu. Jadi berani tanpa perhitungan. Kalau bahasa Arabnya itu tahawur. Nah, jadi yang namanya keberanian itu bukan tahawur. Keberanian itu juga harus mengukur diri. Gitu. Keberanian itu harus menggunakan spekulasi yang tinggi, harus punya modal. Gitu. Jangan kita tidak mengukur kemampuan, kita nyeruduk saja, kitanya yang hancur. Itu bukan berani namanya. Itu namanya tahawur. Seperti itu. Jadi dalam hal hidup ini kan kita memang harus dikalkulasi gitu. Dihitung gitu. Kita ini kalau mau maju nih bagaimana seperti itu. Nah, jadi yang namanya keberanian itu keberanian yang penuh perhitungan. Jadi berpikir sebelum bertindak, itulah berani. Setelah berpikir, tahu konsekuensi dan benefitnya, maju. Nah, itu namanya berani. Tapi kalau tanpa berpikir dulu, tanpa dipikir, ditimbang-timbang dulu, langsung nyeruduk saja, itu bukan berani. Itu namanya ngawur, gitu loh. Jadi segala sesuatu ya, pokoknya yang berlebihan itu mengandung destruktif. Nah, ya lanjut. Nah, ini yang penting nomor 2 itu soal moderasi dalam menyikapi lingkungan. Itu penting. Jadi ini kan masih wallah, selain Allah itu alam. Coba aja dalam kitab-kitab itu, al-alam itu masih wallah, selain Allah itu alam, alam semesta. Makanya manusia ini alam kecil, mikrokosmos, ya kan? Lalu kemudian semesta ini adalah makrokosmos, alam besar. Nah, makanya kita wajib hidup harmonis. Jadi 3 hubungan kita dengan Allah harus harmonis, kita dengan sesama manusia harus harmonis, kita dengan alam semesta harus harmonis. Dan kita harus ramah. Makanya di dalam hadis Nabi itu dikatakan ada orang yang suka kalau ketika di jalan itu ada duri di jalan itu dia ambil, kemudian dia taruh di tong sampah agar tidak terinjak oleh para pejalan, ya kan? Nah, itu ahli sorga kata Nabi. Orang yang kalau membersihkan jalanan agar para pejalan itu tidak terlukai, itu min ahlil jannah. Jadi orang yang jangan merendahkan pekerjaan seseorang dari profesi. Kalau misalkan ada orang yang membawa pembersih sampah dan lain sebagainya, itu jangan itu sangat mulia menurut di sisi Allah. Makanya Al-Bajuri dalam menjelaskan hadis tentang imatatul adha fitorik itu kalau ada duri disingkirkan agar tidak kena para pejalan itu, disarahi oleh Al-Bajuri mengatakan memang pembersih sampah, tukang sampah itu di mata manusia boleh jadi hina gitu. Tapi di mata Allah dan Rasulnya itu pekerjaan yang sangat mulia gitu.
Karena apa? Karena dia hakikatnya sedang menolong orang lain, gitu. Ya kan, apalagi soal sampah itu banyak, ya kan, ada global warming, ada polusi, ada macam-macam seperti itu. Nah, terus dilanjut. Itu ada dari HP ya? Iya, oh iya, dari HP. Kemudian yang terakhir, moderasi beragama ya, terakhir ya. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau tadi sudah dijelaskan ya, bahwa moderasi beragama itu ada apa aja. Yang pertama harus apa? Apa? Enggak, yang pertama kan toleransi ya, anti kekerasan, kebangsaan, adaptif terhadap budaya lokal ya. Nah, itu sudah ada. Saya akan tambahin saja beberapa, dan yang akan saya tutup dengan soal patung-patung tadi disinggung oleh Dr. Faiz, yang konteks Purwakarta itu kan banyak patung katanya. Nanti saya akan jelaskan, karena Dr. Faiz bilang nanti itu akan dijelaskan oleh saya kan gitu. Oke. Jadi saya tambahkan, selain kebangsaan, adaptif, anti kekerasan, toleransi, saya tambahkan yang pertama itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, yang beliau profil autobiografinya ditulis oleh Pak Ustadz Haji Salamun Ali Mafaz. Mana orangnya Pak Ustadz Salamun? Oh iya itu. Oh iya. Nah, saya kutip, beliau mengatakan bahwa madrasah dan pondok pesantren itu harus ngaji kitab kuning. Itu ada viral, beliau seorang mantan ketua PBNU bilang bahwa pesantren, madrasah harus ngaji kitab kuning, seperti itu ya. Kalau nggak ngaji kitab kuning, itu bukan pesantren namanya, tapi kos-kosan, katanya gitu. Nah, saya mengafirmasi, maksudnya saya menguatkan dan saya sepakat dengan beliau ya, bahwa memang kalau dalam berfatwa ya kan, berpendapat, itu harus ada rujukannya, yaitu kitab kuning. Kitab kuning itu kan kodifikasi pandangan para ulama gitu, yang di dalamnya itu mencakup keragaman pendapat. Nah, itu penting karena sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Nah, karena apa? Ini penting. Saya mendukung pendapatnya Pak Kiai Said Akil Siraj, yang biografinya itu ditulis oleh Pak Ustadz Haji Salamun Ali Mafaz, tebal. Berapa halaman? 500 halaman coba. Tapi saya belum dapat sih. nanti akan dikasih. Nah, itu beliau saya sependapat sekali. Karena apa? Karena sekarang ini masa matinya kepakaran. Matinya kepakaran itu apa? Jadi siapa saja yang paling bodoh sampai paling pinter, yang pakar ataupun tidak pakar, itu bisa ngomong apa saja di media sosial itu, betul nggak? Bukan ustadz, bukan kiai, nggak pernah mondok di pesantren, bicara agama di medsos, di TikTok, ya kan? Lalu kemudian di mana-mana itu ngomong aja, ngetik aja seperti itu, tanpa dasar, tanpa pernah ngaji kitab kuning, tanpa pernah mesantren, tanpa pernah sekolah di madrasah, seperti itu ya. Nah, ini tantangan matinya kepakaran. Artinya orang pakar nggak pakar itu bisa ngomong apa saja. Bukan dokter ngomong kedokteran, ya. Bukan santri, bukan orang yang jebolan madrasah, bukan jebolan pesantren, ngomong agama. Jadi makanya fenomena itu disebut dengan matinya kepakaran, gitu. Nah, ini tantangan besar.
Makanya para ulama, para kiai ajengan itu seperti Pak Kiai Haji Said Akil Siroj itu selalu mengingatkan agar harus ngaji kitab kuning sebagai rujukan gitu, dan berdasar gitu loh, tidak semau seleranya saja seperti itu. Itu menurut saya moderatisme Islam itu harus punya rujukan kitab kuning atau kitab kontemporer yang ahli sunnah wal jamaah, yang otoritas keilmuannya diakui, yang moderat, itu nggak apa-apa. Itu kayak misalkan Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah dan lain-lain itu ya. Nah, ini karena ini moderatisme beragama itu selama ini kayaknya belum dimasukkan ini Pak Kiai Salamun, Pak Ustadz, ya kan? Yang soal harus merujuk kitab kuning itu. Nah, itu harus kita usulkan. Kemudian yang kedua, berpikir dan merumuskan pandangan keagamaan berbasis metodologi manhaj Islam, misalkan usul fikih, qawaidul fiqhiyah, maqasidus syariah, mantik dan lain sebagainya. Ini kalau advance, tingkatan tinggi gitu ya, kalau sudah bisa menggunakannya seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kontekstualisasi teks gitu. Jadi kalau kita punya teks, ini asbabun nuzulnya seperti apa kalau dalam Quran, kalau hadis asbabul wurudnya seperti apa, konteks di mana teks itu lahir itu seperti apa, lalu konteks kita sekarang ini bagaimana gitu. Kalau misalkan konteks di mana ayat itu, hadis itu atau pendapat ulama itu muncul dalam konteks yang berbeda dengan konteks kita, nah itu seperti apa? Jadi perlu kontekstualisasi menurut saya ya itu. Lalu kemudian kemanusiaan, persaudaraan, kebangsaan sudah, keadilan, adaptasi, anti kekerasan. Nah, ini yang saya ingin masuk soal poin moderasi beragama tentang adaptasi dan mengapresiasi budaya lokal ya. Nah, ini lupa nih nggak dikasih di sini. Saya ingin menjawab soal bagaimana patung. Ya, tadi itu saya keluar dari tol apa namanya itu apa? Bukan, yang satunya lagi itu Jatiluhur keluar kiri, kanan kiri itu ada patung-patung ya, patung hitam, ada putih-putihnya kan gitu ya. Nah, itu bagaimana itu kan? Nah, ini menurut salah satu nilai moderatisme Islam itu kan kita harus adaptasi dan mengapresiasi budaya lokal. Nah, tapi ini bagaimana dalam perspektif agama? Gitu ya. Nah, ini saya akan bacakan pandangan-pandangan ulama dari kitab-kitab. Saya bacakan ini dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ikhtalafal ulama'i fi hukmi taswiri dawatil arwahi minal insani awil hayawani ala salasati aqwalin. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang menggambar atau mematung zawil arwah yang punya ruh, maksudnya patung dalam bentuk manusia, itu kan dalam bentuk manusia atau binatang. Itu khilaf, perbedaan pendapat, ada 3 pendapat. Ya tentu yang ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, gitu. Ada yang bahkan ekstrim berpendapat itu dosa besar, tapi ini lemah. Yang mengatakan dosa besar lemah karena katanya yang dosa besar itu hanya membunuh, berzina, minum khamar, gitu kan, dan ada yang qat'iyah gitu ya. Itu lemah. Nah, lalu kemudian saya ingin menjelaskan soal
pendapat yang membolehkan. Tuh. Yang membolehkan malah qaulul awal. Wala yahrumu minhu illa ayasna'u sonaman yu'badu min dunillahi. Nah, ini pendapat yang menurut saya bisa kita jadikan rujukan. Menggambar binatang yang punya ruh ataupun manusia yang punya ruh itu tidak diharamkan kecuali kalau yusna'u sonaman, kecuali kalau itu dibentuk, dipahat, dijadikan untuk berhala. Dijadikan untuk berhala, untuk sesembahan. Hah? Apa? Apa itu? Tergantung niatnya. Tergantung niat. Kalau misalkan sebagai hiasan, sebagai pengingat sejarah masa lalu, ya kan, misalkan patung pahlawan atau patung-patung yang melambangkan tradisi, niatnya itu kebudayaan, niatnya itu melestarikan peradaban masa lalu gitu ya, mengingatkan gitu ya, tidak niat untuk disembah gitu loh. Tidak niat untuk dijadikan sonam, tidak dijadikan berhala untuk disembah, itu boleh. Gitu. Liqaulihi ta'ala qala ata'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya kan? Lalu kemudian wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Jadi yang di dalam hadis itu, yang haram itu disebutkan ya, menjual beli khamar, kemudian bangkai dan sonam, jadi berhala. Tapi kalau tidak dijadikan berhala, menjadi halal gitu. Ini pendapat salah satu dari pendapat para ulama. Ya, lalu kemudian yang kedua, Nabi itu itu di dalam tadi yang saya jelaskan itu di kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah ya, jilid 12 halaman 102. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu paham nggak? Terbukanya Mekah, beliau hijrah ke Madinah, lalu Madinah kuat, lalu kemudian bisa masuk membuka Mekah, menguasai Mekah. Kemudian pada waktu itu Rasul melihat Ka'bah. Di Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala, banyak sekali gambar-gambar. Nah, Rasul itu melihat gambar Nabi Isa dan Siti Maryam. Gitu. Lalu kemudian Nabi menutupi gambar ya atau patung Nabi Isa dan Siti Maryam, mengatakan silahkan yang lain dihapus kecuali yang ada di tangan saya ini. Saya bacakan Arabnya aja. Ini ada di kitab Akhbaru Makkah wa Maja'a fiha minal asar, karya Imam Abi Walid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi. Ya, halaman 239. Ini orang abad ketiga Hijriah. Wafatnya itu 250 Hijriah. Jadi Akhbaru Makkah ini kitab kuno, ini kitab kuning, kitab klasik. Dikatakan qala wa wada'a kafaihi ala surati Isa ibni Maryam wa ummihi wa qala amhau jami'al suwar illa ma tahta yadi wa rafa'a yadaihi an Isa ibni Maryam wa ummahu. Ya kan? Dikatakan
beliau, maksudnya Rasulullah, meletakkan tangannya pada gambar Isa putra Maryam dan ibunya yaitu Siti Maryam, dan Rasulullah berkata, hapuslah semua gambar kecuali yang ada di bawah tanganku ini. Dan Rasulullah melepaskan tangannya, ternyata di dalam tangannya itu ada gambar Nabi Isa putra Maryam dan ibunya yaitu Siti Maryam. Artinya begini, kalau dulu itu kan ada berhala itu Lata, Uzza, Manat gitu ya. Nama-nama berhala sesembahan itu. Digambar untuk disembah gitu. Nah, sementara Nabi Isa dan Siti Maryam itu bukan untuk disembah gitu. Nah, makanya oleh Rasulullah dilarang untuk dihapus. Artinya bahkan ini ada di dalam kitab Tarikhul Islam Abi Abdullah Ad-Dahabi dan kitab-kitab yang lain. Artinya di sini jelas kalau gambar dan patung bukan untuk disembah sebagai berhala, maka itu boleh. Kalau untuk disembah itulah yang tidak boleh. Nah itu karena apa? Karena hakikatnya Islam itu kan mencintai keindahan. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Ya kan, mencintai keindahan suara, keindahan lukisan, keindahan yang lain sebagainya. Demikian, waktunya saya kembalikan kepada Ustadz Mustaqim tanpa sirot. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penyampaian materi yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, apakah ada pertanyaan? Silakan, pertanyaannya singkat saja, pakai satu. Kita dapat siap pertanyaannya maksimal 3. Ya, baru satu kan. Nanti sebutkan nama dan juga dari perwakilan dari mana. Ibu juga. Maaf ya Mas, ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati dari MTS Muhammadiyah Cempaka. Ada yang akan saya tanyakan tadi Pak, berhubungan dengan israf atau tidak boros dalam berbelanja. Nah, efek negatif era digitalisasi ini membawa dua efek negatif dan efek positif. Nah, sehubungan dengan adanya belanja online, tidak hanya orang dewasa Pak sekarang yang membawa itu sampai ke anak sendiri ataupun peserta didik. Mereka kadang mengerem uang jajan untuk COD, untuk berbelanja online. Ada orang tua tidak mengajarkan Pak, guru juga tidak mengajarkan. Ya, orang tua tidak mengajarkan, tapi kalau anak lebih pintar dari ibunya dalam berbelanja online zaman sekarang. Nah, itu bagaimana cara mengedukasi kita sebagai orang tua atau guru Pak untuk dan meminimalisir dengan belanja online. Bahkan mereka kalau ditanya-tanya lebih jauh peserta didik itu ada yang adanya Shopee Pay ya Pak, bisa kredit gitu. Itu mereka udah sampai sana. Jadi saya kira khawatir, kamu kok tahu sih ya Bu ini berapa bulan gitu bayarnya, karena mereka mengeluarkan uang jajan sampai kadang ngesut pusing gitu Pak. Kenapa kamu ini Bu belum sarapan, dikasih notifikasi ternyata sering tidak ya ngerem untuk belanja online. Nah itu Pak, itu saja mungkin yang saya tanyakan. Mohon bantuannya bagaimana cara untuk mengedukasi permasalahan dengan adanya digitalisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Yang lain? Nah, itu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya, perwakilan dari PKIT Purwakarta. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan.
Jadi pertanyaan ini dimulai dari kronologinya dulu. Ya. Jadi di dalam zaman yang sekarang itu kan termasuk dalam zaman media digital, gitu ya. Yang dimana arus informasi global itu terus cepat, gitu ya, cepat masuk ke dalam baik dari guru maupun anak-anak, apalagi yang sering megang HP, gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol yang namanya algoritma dalam media sosial, gitu ya. Dan algoritma media sosial itu bermacam-macam. Di situ terdapat perilaku yang tidak mencerminkan moderasi beragama, gitu ya. Perilaku yang tidak mencerminkan moderasi beragama ini biasanya, gitu ya, banyak hal-hal, gitu ya, yang memang menjerumuskan kita sedang ekstrim ke kanan, ya, yang disebut radikal atau kadang ke kiri, ya, disebut liberal, begitu. Nah, kemudian, liberal ini ya, ekstrim ini, gitu ya, itu sudah masuk ke dalam otak anak-anak itu berbaik gitu ya, yang megang HP, gitu ya. Nah, yang megang HP ini kan memang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh guru, gitu ya, tetapi dikontrol oleh orang tua. Tapi bagaimana jika orang tuanya kita tidak mengetahui tentang namanya algoritma, walaupun masih memang mungkin ada, gitu ya. Artinya moderasi beragama untuk anak-anak, ya, itu harus didukung dari bawah, gitu ya. Berarti dari semenjak dia masuk, gitu ya. Tetapi bagaimana penanggulangannya untuk anak yang terpapar, gitu ya, gitu. Jadi saya sebagai guru bingung, apalagi sekarang juga mereka terpapar hal-hal yang bersifat ekstrim kanan atau bersifat liberal, gitu. Memang dalam media sosial itu pun ada yang mengikuti semua macam, gitu ya. Artinya akhirnya mereka memutar akidah, gitu, akidah anak-anak tersebut. Iya. Nah, itu bagaimana menanggulanginya? Seperti itu. Terima kasih ya Bapak Mafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi para penanya. Pertanyaannya semua luar biasa semuanya. Berarti ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Sumiati. Ibu Sumiati tentang tadi membahas tentang Islam dalam berbelanja, kemudian juga belanja online, sampai muridnya menyisihkan uang belanja demi belanja online, bahkan sampai supaya letternya. Nah, kemudian yang ditanyakan bagaimana sih cara mengedukasi siswa-siswi dalam belanja online itu ya, nah, agar uang jajannya uang jajan saja, tidak untuk pay later atau juga untuk top up yang dan sebagainya, itu saja. Langsung di Ya, terima kasih Ibu Nyai Sumiati. Iya ya, Ibu Sumiati namanya. Neng. Ibu Neng Nyai Sumiati dari MTS ya. Bagaimana cara mendidik anak agar bijak dalam belanja ya. Belanja karena ini kan online, bahkan kadang ada anak-anak yang lebih canggih dari kita ya, memainkan atau menggunakan gadget gitu ya. Nah, saya ingin memberikan satu kiat ya, pengalaman pribadi ya, karena ini kan pertanyaannya itu bagaimana gitu ya. Sebetulnya kita harus moderat dalam bersikap terhadap anak dalam menggunakan gadget atau HP gitu. Kita butuh kita membatasi waktu terhadap anak untuk main HP, dan kita harus pandai-pandai mencari waktu kapan anak itu boleh kita kasih HP dan kapan tidak boleh kasih HP. Jadi jangan setelah sekolah kemudian dikasih HP secara tak terkontrol
full sampai malam HP-an terus. Nah, itu israf namanya. Ya kan, itu hulu, itu ekstrim seperti itu. Jadi namanya moderat itu kan proporsional. Proporsional, meletakkan sesuatu. Yang pertama proporsional, yang kedua meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau kita memberi HP ke anak itu tanpa ada kontrol, itu berbahaya. Berbahayanya pertama mata. Ya, itu kan banyak ya kasus anak kecil baru umur 5 tahun, 7 tahun sudah pakai kacamata tebal. Gitu kan? Dan bahkan ada anak kecil yang sampai musikan tidur, kemudian sampai ininya berdarah, ya. Pokoknya banyak madorotnya seperti itu. Nah, jadi kita kasih HP itu kalau masih kecil itu yang wajar-wajar saja, tidak boleh berlebihan. Kayak misalkan pagi sekolah sampai duhur, ya. Duhur itu kalau bisa jangan dikasih HP, harus istirahat. Setelah istirahat ngaji sore, gitu ya. Nah, jadi kasih HP dalam waktu yang tidak perlu lama, gitu. Tapi kalau kita sama sekali melarang pun, itu dikhawatirkan juga anak kita tidak berkenalan dengan dunia gadget secara sejak dini seperti itu. Nah, jadi penting juga dikenalkan dunia gadget itu, tapi yang proporsional itu. Nah, kemudian yang kedua soal pembelanjaan, jajan, gitu ya. Nah, jajan itu kalau menurut saya yang penting tuh anak yang pertama kebutuhan pokoknya dipenuhi, makan, minum, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau ada, kan sekarang ini 3F, food, fashion, fun. Ini persoalan kita kan. Food itu makanan. Makanan banyak yang berbahaya. Mengandung apa itu? Pengawet, pewarna pakaian, tekstil dimasukkan ke makanan. Apa tuh yang buat mengawetkan mayat itu apa namanya? Formalin dimasukkan ke makanan. Ya, itu tantangan kita. 1F itu food. Nah, itu bagi orang tua ya, khususnya ibu-ibu yang dekat dengan anaknya, itu harus update tentang jenis-jenis makanan dan apakah makanan itu aman atau tidak. Karena dari makanan itu bisa penyakit macam-macam itu, batuk, flu, dan macam-macam, bahkan mungkin penyakit yang berat seperti itu. Nah, kalau anak itu mau beli belanja hal-hal yang begitu, kasih tahu, itu harus tegas. Nah, ini tegas tadi itu, tegas tapi tidak boleh melakukan kekerasan, karena kekerasan itu bukan tegas namanya, gitu. Nggak apa-apa kalau anak kita nangis itu, karena anak itu perlu nangis untuk membersihkan kornea matanya. Kenapa orang tua itu ya jarang? Kenapa orang tua itu cepat min atau kurang jelas matanya? Karena jarang nangis. Kenapa para wali Allah itu matanya itu jernih? Karena sering nangis. Iya, nangis, muhasabah dirinya, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, gitu ya. Mendekatkan diri, nangis gitu, bercucuran air mata, seperti itu. Itu untuk membersihkan mata, kornea mata. Jadi jangan takut diintimidasi oleh anak dengan nangisnya. Jadi nangis itu memang senjatanya anak untuk menundukkan orang tua. Nah, bagaimana orang tua bisa bernegosiasi dengan anak gitu. Jadi perlu
diplomasi gitu dengan anak. Ya misalkan dialihkan kemana gitu, dialihkan untuk main, dialihkan untuk jalan kemana seperti itu. Istilahnya jadi mengalihkan perhatian dari pengen jajan ke hal-hal yang positif seperti itu. Jadi itu kiatnya seperti itu. Jadi jangan merasa kalau misalkan anak nangis itu kemudian itu akan berbahaya, kecuali nangisnya itu dalam durasi yang lama, itu nanti dehidrasi. Nah, ya kan nangis kayaknya ini sudah moderat nangisnya nih. Nah lalu kemudian kita alihkan kemana biar nggak nangis lagi gitu. Karena kalau israf dalam nangis itu dehidrasi gitu. Jadi gitu. Jadi harus moderat semuanya nih kita nih. Ya. bisa dipahami Bu? Nah seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua dari Mas Aditya, dari Pak Aditya dari MTS Surakarta. Di kita ini kan di media sosial, ya. Algoritma tidak bisa mengontrol algoritma yang ada di media sosial. Iya. Banyak anak-anak sudah karena di media sosial ada yang melakukan berita-berita yang ekstrim atau yang liberal, kemudian banyak anak-anak yang terpapar. Bagaimana bagi anak yang sudah terpapar dengan info tersebut? Begitu ya Pak Aditya kira-kira. Jadi siswa itu yang sudah terpapar perilaku ekstrim kanan maupun perilaku yang kiri atau liberal, ya kan itu nantinya akan merusak akidah. Iya. Nah, bagaimana cara menanggulangi yang orang yang sudah terpapar? Yang sudah terpapar sering melihat di Facebook itu atau di medsos itu. Oke itu. Singkat saja Pak D. Singkat. Maksimal 5 menit saja karena waktu sudah sore. Sudah. Silakan. Oke siap. Ya gini, ada istilahnya itu self radicalization. Jadi ada fenomena orang itu meradikalkan dirinya oleh dirinya gara-gara melihat atau menyimak di medsos, menyimak di YouTube atau di online dunia maya seperti itu. Ada beberapa kasus tuh terorisme, dia itu melakukan gerakan teroris itu karena dia mendengarkan doktrin-doktrin ekstrim di YouTube, di medsos seperti itu, tanpa guru ini. Nah ini yang penting, yang perlu saya tekankan di sini Pak Guru. Kita itu harus mendidik anak-anak kita agar belajar dengan guru, itu ya. Karena apa? Karena man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Ada perkataan ulama mengatakan barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya itu setan. Jadi orang yang belajar dari dunia maya, ini ada nggak yang namanya maya di sini? Ini sering disebut ini. Nah, kalau belajar dari dunia maya, medsos ataupun YouTube, itu kan bukan guru itu, betul nggak? Karena apa yang namanya guru itu membimbing ya secara langsung dan bersifat dua arah dan interaktif. Kalau guru hidup nih, ibu guru, bapak guru ya, kemudian ada anak. Anak ini mendengarkan dari penjelasan ibu guru, bapak guru, kemudian ditangkap oleh anak. Kemudian anak itu diolah kan, mengolah informasi atau pengetahuan itu di otaknya. Kemudian kalau anak cerdas itu kan akan bertanya, Pak Guru, Bu Guru, apa yang maksud itu ya, itu kayak gitu kan. Jadi ada interaksi. Nah dengan interaksi itulah kalau ada sesuatu yang tidak paham dijelaskan, kalau ada paham yang salah diluruskan. Sedangkan kalau orang belajar ke YouTube, belajar ke dunia maya, medsos, itu kan satu arah.
Gitu. Kalau satu arah itu sifatnya doktriner. Kalau doktriner ini akan berbahaya. Karena tidak ada interaksi, tidak ada dialog, tidak ada timbal balik gitu. Nah, makanya kalau ada yang sudah terpapar, maka segera, ibaratnya orang kalau menurut salah satu ulama yang di Mesir itu Syekh Usama Al-Azhari itu mengatakan orang yang terkena paham radikal atau liberal itu seperti orang yang terkena penyakit, ya kan, penyakit pemahaman, maka harus segera dilarikan ke dokter yang mujarab, dokter yang spesialis, yaitu siapa? Ya kiai, ajengan yang keilmuannya itu diakui, akhlaknya diakui, kredibilitasnya diakui. Itu dokter dokter bagi orang-orang yang terpapar pemahaman radikal seperti itu. Dan saya punya pengalaman, saya itu sejak 2017 sampai sekarang bersama Gus Kiai Sopa Iksan itu punya pengajian untuk mantan narapidana teroris. Nah, saya termasuk dianggap dokternya gitu. Jadi saya tahu persis apa yang dipikirkan oleh mereka, pandangan mereka seperti apa. Saya ladenin, saya membersamai mereka apa yang mereka punya pemahaman, kita diskusikan, kita jelaskan melalui penjelasan dari para ulama, dari kitab kuning, dari kitab-kitab para ulama salafus soleh seperti itu. Dan itu cara mengobati gitu. Cara mengobati mereka itu yaitu segera bawa ke ulama, ke kiai, ke ajengan yang punya ilmu yang mendalam, yang diakui kredibilitasnya. Itu solusinya gitu ya. Dan yang kedua apa lagi? Cuma itu aja ya. Oke. Jadi itu intinya dalam konteks digitalisasi dunia maya, medsos, YouTube dan lain-lain itu adalah keniscayaan. Itu adalah tuntutan peradaban dan itu adalah bagian dari capaian peradaban manusia mutakhir, tidak bisa kita hindari. Nah, jalan satu-satunya adalah bagi guru-guru, Pak Guru, Bu Guru, ajengan, kiai, ustadz, ustazah semuanya itu marilah kita isi medsos itu dengan hal-hal yang positif gitu, agar tidak diisi oleh orang lain dengan hal-hal yang negatif seperti itu, agar nanti ada orang yang mengakses mereka terpapar oleh hal-hal yang positif yang kita sajikan di medsos. Itu namanya sedekah jariyah. Tapi kalau, dan itu pahala jariyah, pahala yang akan mengalir karena kan ada di medsos. Tapi kalau mengupload hal-hal yang buruk, nanti itu dosa jariyah gitu. Maka itu kita tidak bisa menghindar. Nah, tapi bagaimana caranya agar kita mengupload konten-konten positif gitu. Jangan ini ini kan nanti ria, ini pamer, dan enggak. Itu niatin dakwah, niatin share terhadap hal-hal yang positif. Itu kan memang dituntut untuk seperti itu kita gitu. Nah, demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Haji Salamun Ali Mafaz, pada Pak Ustadz Mustaqim tanpa sirotol, kemudian kepada ajengan, kiai, ustadz, Pak Guru dan Bu Guru,
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati.